Woi Harry Pras, ente ada masalah apa ente dengan negara Iran sehingga Anda saya perhatikan sangat anti dengan Iran. Jangan menambah-nambah dan menghasut rakyat Indonesia. Ini komentar-komentar dari fanboys Iran yang dimana ketika saya menentang mereka dengan beberapa fakta lapangan yang dimana mereka halu sebenarnya. Fanboys Iran ini saya tanya kepada kalian, fanboys Iran ini kan pada halu semua sebenarnya. Fanboys Iran rata-rata dua golongan, dari Sufi, Syiah. Di Indonesia itu yang ramai kebanyakan ya Sufi. Atau muslim-muslim yang awam, FOMO. Dan yang paling kental adalah Syiah. Dari ketiga golongan ini kebanyakan mereka halu. Buktinya ketika Harry Pras tantang kemarin. Kalau kalian memang perhatian kepada Iran. Kalau memang kalian menganggap Iran itu suara Allah. Ya, kuasa Allah. Wali Allah. Mereka kan wali-walinya Allah, wakil-wakilnya Allah di dunia. Pondasi dari rezim Iran ini adalah tanda-tanda Allah semua. Konstitusi yang didirikan oleh rezim Iran adalah konstitusi agama Syiah. Jadi mereka sudah yakin dan diyakini oleh warga di Indonesia bahwa mereka adalah kuasa Tuhan di dunia. Tapi pada kenyataannya kuasa Tuhan kenapa banyak melakukan tindakan-tindakan di Suriah, melakukan tindakan yang bejat kepada ribuan perempuan Suriah seperti ini. Kenapa seperti itu? Membantai, membunuh, menggenosida, menghancurkan rumah-rumah warga, ratusan ribu nyawa rakyat Iran melayang akibat mereka. Apakah ini yang disebut rakyat? Apakah ini yang disebut dengan suara Tuhan? 13.000 teman-teman. 13.000 kurang lebih masjid Sunni di Suriah hancur. Dihancurkan oleh Iran. Karena mereka menganggap bahwa di dalam masjid itulah para mujahidin Suriah bersembunyi dan mengatur strategi. Jadi masjid yang mereka sasar memang. Ini suara Tuhan yang kalian anggap moderat kepada Sunni. Nanya netizen, kenapa Harry Pras benci sekali kepada Iran? Muslim Sunni di Amerika aman, damai, tentram. Tapi Muslim Sunni di Iran banyak yang tidak tentram. Ulama-ulamanya diculik, lalu dibunuh. Masjid-masjidnya dibom, dibakar, dihancurkan. Syiah semua yang melakukan. Tidak aman Sunni di Iran itu. Muncul alasan, kenapa kita tidak mendukung Iran? Apa yang dilakukan Iran di Suriah tak termaafkan kalau kalian tidak bisa memaafkan Israel yang melakukan genosida di Gaza. Apakah kalian tidak tahu dengan genosida yang dilakukan oleh Iran di Suriah? 10 kali lipat lebih jahat. Kalau kalian berbicara masalah kemanusiaan, rezim Iran lebih tidak punya rasa kemanusiaan di Suriah. Kalian harus buka mata itu. Iran negara diktator, teman-teman. Rezim Iran adalah diktator. Mereka menggunakan media untuk menakut-nakuti rakyatnya. Sebagaimana kita bisa saksikan sendiri, sekitar 1.000 lebih dihukum, dieksekusi, teman-teman. Dan fanboys Iran di Indonesia, ini rata-rata orang-orang yang munafik. Mereka tidak mau menerima kenyataan dan mereka lebih suka dihibur dengan berita palsu. Seolah-olah Iran menang, seolah-olah Iran mengalahkan Amerika, seolah-olah Iran memimpin perang. Padahal Irannya babak belur, cuma diberitakan di Indonesia bahwa mereka tengah menang perang. Mata uang mereka gak ada harganya, teman-teman. Dibanding dengan rupiah pun, mereka 17.000 rupiah di Indonesia sebanding dengan 1 juta lebih rial di Iran. Ini yang kalian anggap menang itu. Ya, ini yang kalian anggap sebagai negara superpower itu. Untuk membangun negaranya butuh kurang lebih 5.000 triliun. Sampai-sampai dia minta duit ke Amerika, minta kompensasi. Dikira Amerika sebodoh itu. Diminta uang langsung mau ngasih. Kalian saja dinegosiasi untuk tidak mengayak uranium, tidak melanjutkan proses nuklir, tidak mau. Gimana kalian mau dikasih uang sama Amerika? Minta uang ke Amerika. Ya Allah. Bukan cuma kepada Amerika, mereka ini minta uang, teman-teman. Kepada kapal-kapal yang mau melintasi Selat Hormuz, mereka minta uang. Tapi tidak ada satupun kapal yang ngasih uang. Gak ada satupun yang ngasih uang. Terlebih lagi ketika kapal komersial mereka disita oleh Amerika. Makin kelabakan mereka, tidak ada satupun kapal komersial Iran atau kapal tanker mereka yang berhasil keluar masuk pelabuhan. Tidak ada yang bertransaksi minyak dengan Iran, teman-teman. Jadi Iran sekarang semakin tercekik, tapi netizennya di Indonesia semakin dibuai dengan berita hoax. Irannya tercekik, sangat-sangat tercekik. Jadi karena penonton di Indonesia rata-rata Islam yang mungkin mereka adalah orang awam,
dan kebanyakan pengikut Habib. Mereka rajin berkomentar di media sosial, mereka rajin labbaik ya Khomeini, karena melihat bahwa petinggi-petinggi Iran, rezim-rezim Iran, kemana-mana pakai atribut agama, pakai gamis, pakai sorban, imamah, seolah-olah sangat menggambarkan bahwa mereka adalah perwakilan Tuhan di muka bumi. Padahal kalau kalian melihat bisnis haram yang dilakukan oleh Iran, sangat banyak. Perdagangan minyak ilegal dibongkar sama India karena mereka sudah berani melakukan penyerangan kepada 2 kapal komersial dari India. Nah, bahkan teman-teman, dengan perlakuan Iran yang semena-mena ini, berusaha sok berkuasa di Selat Hormuz, India melakukan balasan. India memberikan pembelajaran juga kepada Iran dengan cara apa? Dengan mencegat kapal-kapal yang terkait perdagangan minyak ilegal Iran. Jadi Iran ini teman-teman, saya juga mendapatkan beberapa informasi yang cukup valid bahwa utusan-utusan Iran, orang-orang yang terkait dengan Iran, itu banyak bisnis ilegalnya. Dari bisnis narkoba, perdagangan manusia, penculikan, bahkan korupsi. India membuka kepada mata dunia, Iran punya bisnis ilegal. Perhatikan baik-baik, negara teroris semacam Iran ini memang sudah sepatutnya untuk dilucuti persenjataannya. Karena kalau diberikan persenjataan, maka apa yang akan terjadi? Keributan terus-menerus. Wajar otoritas Lebanon ingin melucuti persenjataan Hizbus Syaiton. Karena memang biang kerok kerusuhan di Lebanon, ya Hizbus Syaiton. Biang keroknya itu harus dilucuti, harus disingkirkan. Iran yang kalian akui sebagai suara Tuhan, tanda-tanda Tuhan, tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah. Negara ini, rezim ini melakukan bisnis yang haram, yaitu perdagangan manusia. Perdagangan manusia, eksploitasi anak, dan bahkan bisnis narkoba. Punya bisnis narkoba besar-besaran, teman-teman. Gila suara Tuhan ini memang. Belum lagi korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh rezim Iran sudah mencekik rakyatnya sendiri. Yang seharusnya pendapatan negara, pendapatan minyaknya yang diakui terbesar ini bisa mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Malah mereka korupsi, teman-teman. Suara Tuhan. Jadi saya ingin mengajak kalian berpikir waras dan cerdas. Karena apa? Iran tidak sesuci yang kalian bayangkan. Rezim Iran meskipun tampilannya seolah-olah mereka paling suara Tuhan, paling ayat Tuhan, tak lebihlah mereka sebagai ayat iblis, ayat setan. Komentar yang saya bahas di awal, itu adalah bukti bahwa mereka tidak menyimak berita-berita yang saya sampaikan. Mereka ngeklik video lalu komentar, tidak memikirkan isi video. Dan sebagai penutup, video saya untuk mencerdaskan orang, mengingatkan orang, mewaraskan orang dari betapa bahayanya Syiah Rafidah. Perkara mereka menghujat para sahabat Nabi, karena memang itu adalah konstitusi mereka. Ajaran yang mereka tetapkan di tengah-tengah rezim. Dan mereka wajib bertaqiyah.